Halo Sobat Gaming Official, bagaimana kabarnya? Masih bermain Dragon Nest M Classic? Oke, kawan-kawan semua masih sering kalah atau kesulitan dalam satu dungeon atau party raid Nest? Atau merasa kawan-kawan damage-nya merasa kecil? Oke, kali ini, di video kali ini Babe akan kupas semua kesalahan-kesalahan player F2P dari 1 sampai 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh player tersebut. Dan nomor 7 sering buat player F2P merasa dirugikan. So, jangan tunggu lama-lama, kita gas juga sekarang. Oke, kita lanjut dengan nomor 1, yaitu pemilihan kelas yang sesuai dengan gaya main. Oke, di sini Babe akan jelasin pemilihan kelas agar kawan-kawan nggak merasa jenuh dalam bermain, karena game ini agak panjang nih. Perjalanan game ini ceritanya agak panjang atau dimainkan agak panjang. Oke, yang pertama saran Babe, kawan-kawan jangan hanya memilih kelas karena sedang populer atau kelas itu diagung-agungkan gitu, dipopulerkan lah. Intinya kawan harus memilih gaya bermain kawan itu sendiri. Contoh pertarungan dari jarak dekat, kita punya warrior, terus ada kali ya, ini DPS, dua ini cara DPS pertarungan dari jarak dekat. Sedangkan cleric itu cara pendukung yang memiliki basic serangan dari jarak dekat. Tapi nanti kita akan kupas secara detailnya, tapi nanti di video selanjutnya. Terus pertarungan dari jarak jauh, kita di sini ada kelas archer dengan archer aja, archer dengan fisik jarak jauh, magic dengan sockers. Terus ada juga dengan tinker jarak jauh dengan fisik ataupun sihir di tinker ini. Nah, terus untuk cleric itu sendiri kawan-kawan, dia itu adalah tim pendukung. Jadi base jobnya dia itu pendukung, bisa jadi tanker, bisa jadi support. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang kedua kawan-kawan. Oke, kita kembali ke nomor yang kedua. Nomor 2 yaitu selesaikan daily dan weekly. Ini yang paling penting kawan-kawannya. Jadi selesaikan daily quest dengan weekly mission quest ya. Karena ini sumber utama XP gold material, jadi jangan sampai terlewatkan jika ingin proses karakter kawan-kawan semua cepat jadinya. Ini diselesain kawan-kawan, dua ini dan ini hadiahnya lumayan buat upgrade cara kawan-kawan nih. Untuk yang nomor 2 jatuhnya selesaikan daily dan weekly. Kita lanjut ke nomor 3 kawan-kawan. Nomor 3, jangan asal upgrade equipment. Oke, kita bahas permasalahan upgrade equipment ya. Maksud dari upgrade equipment itu kawan-kawan simpan material langka untuk gear yang benar-benar akan dipergunakan dalam jangka panjang. Atau misalnya kawan-kawan lagi buat karakter baru dalam proses satu bulan sampai 1,5 bulan ya. Oke, gue jelasin dulu. Char gue ini progresnya 1,5 bulan. Char gue ini progresnya 1,5 bulan dengan BP 66k dengan magic attack 12,975k ya. Ini diproses 1,5 bulan. Nah, di sini gue jelasin yang nomor 3, simpan material langka untuk gear yang benar-benar akan dipergunakan jangka panjang. Contoh, misalnya yang disimpan itu adalah kristal senjata bokurtas. Ini buat supik. Kalau kawan-kawan supiknya di senjata atau equipment 40, maka kawan-kawan akan kehilangan bokurtasnya, baik itu armor ataupun senjata. Karena ini cuma bisa didapatkan bagi player F2P hanya satu per 1 minggu. Artinya untuk senjata 1, untuk armor cuma 1, dan itu 1 minggu. Dan kebutuhan supiknya lumayan banyak. Jadi gunakan dengan bijak dan pilih equip apa yang kawan-kawan gunakan.
Kita akan lanjut ke pembahasan yang nomor 4 kawan-kawan. Oke, nomor 4, pelajari combo skill. Kenapa course combo skill harus dipelajari? Nih, jadi gini nih. Damage besar bukan hanya soal equipment atau gear yang dipakai plus 13 AC atau apa segala macam ya, atau udah disupik-supik gitu, atau udah dipoten. Bukan karena soal itu, tetapi juga urutan penggunaan skill atau yang biasanya gua bilang rotasi skill. Nah, itu biasanya agar DPS lebih tinggi. Nah, gua akan kasih contoh di sini ya, baik dari segi buff dan segi damage yang masuk. Kita di sini damage-nya cuma 12k, kita coba lakukan pengembangannya dulu untuk dari segi buff, dan dia naik 14700, oke. Ya. Dan kita akan gunakan beberapa skill. Karena kita skill pendukung, kita pakai skill ini, tackling, jebret, tambah lagi kita lihat ya. Ini udah masuk sekitar berapa nih? Tuh. Checking reliknya 57 checking tuh. Lumayan kawan-kawan. Lumayan untuk untuk kelas-kelas support lah ya. Lumayan sekali saya bilang. Jadi pelajari rotasi skillnya agar kawan-kawan sebagai DPS itu, karena saya sebagai support, sebagai DPS itu tidak sia-sia damage-nya gede gitu, jebret gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5. Oke, pembahasan nomor 5 bergabung dengan guild aktif. Oke, di sini gue jelasin kawan-kawannya semua. Guild aktif itu memberikan banyak keuntungan kawan-kawan. Satu, memudahkan untuk mendapatkan party, baik itu party dungeon ataupun raid besar. Terus bisa membantu saat raid, artinya kawan-kawan di guild yang memiliki power battle power yang tinggi itu bisa mengajak atau membantu teman yang battle powernya itu low ke medium, begitu teman-teman. Terus apalagi keuntungan guild yang aktif, memberikan informasi update dari event-event yang sedang berlangsung. Terus yang pasti dari guild yang aktif mendapatkan hadiah dan aktivasi guild tersebut. Nah, kita akan lanjut lagi di nomor 6. Oke, kita lanjut untuk pembahasan nomor 6. Kelola gold dengan bijak. Nah, di video ini gua nggak akan jelaskan secara detail atau gua nggak akan jabarkan secara detail. Mungkin nanti gua akan jabarkan secara detail di video selanjutnya untuk bagaimana kelola gold, cari bahan material dalam waktu 1 bulan. Oke. Tapi di sini kita akan menjelaskan aja kelola gold dengan baik. Yang pertama kawan-kawan, hindari menghabiskan semua gold untuk item yang tidak meningkatkan kekuatan karakter. Contoh, kekuatan karakter saya adalah di magic attack. Berarti yang gue butuhkan adalah base intellect dengan vitality. Udah, base saya di situ. Jadi nggak perlu gue naikin paralis. Habis itu apa lagi? Paralysis itu nggak perlu sih. Biarkan aja yang ada di dalam item. Terus seperti saya bilang tadi, prioritaskan upgrade yang benar-benar penting secara berkala. Secara berkalanya yang apa, nanti kita akan bahas video lebih detailnya di video selanjutnya. Cuma saya bahas secara ini aja, secara garis kecil aja. Contoh di sini yang kita lakuin untuk upgrade secara berkala, misalnya ini INT. Jadi ini dapatnya di poten kayak gini, INT agi, udah nggak apa masuk aginya, yang penting ada INT-nya deh daripada dilema gitu kan. Udah yang seperti ini nih. Nah, dan usahakan harus 50%, gua baru 25%. Tuh baru 25%. Nah, baru 25% gitu. Usahain 25%, dan inilah yang namanya
memprioritaskan upgrade yang benar-benar penting secara berkala, artinya perlahan. Ngeplaskan senjata juga berkala karena nggak langsung blek kecuali lu pada spender. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 7. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 7, pembahasan yang paling penting, pembahasan yang bisa buat dilema para player-player FP2V. Oke, apa itu pembahasan nomor 7? Yaitu ikutin event yang sedang berlangsung, event mingguan, event yang sedang berlangsung. Memang benar, event biasanya memberikan hadiah yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan aktivitas biasanya seperti equipment, material, custom. Tetapi bisa juga menjadi sesuatu hal yang merugikan bagi player free-to-play. Kita akan beri contoh. Saat ini ada event panas berapi. Eventnya event absen, terus ngelakuin misi event ya. Terus ini masukkan tugas-tugas panasnya nih. Terus ini ada roll. Sebenarnya roda-roda yang kayak gini nih event rugi nih. Terus ada hadiah penukaran. Nah, ini nilai plusnya. Ada minus, ada plus. Kalau gua bilang event yang ini ada minusnya luar biasa. Contoh nih, tapi gua udah kerjain nih. Di sini disuruh ngencan plate 20 kali sintetis plate, atau yang ada di sini nih. Charge plate nih, ini dikombin 20, sedangkan kita player P2V itu membutuhkan HLRD A itu banyak, Bang. Butuh HLRD A tuh banyak untuk buat HLRD yang tipe-tipenya seperti ini, yang S begini, ini yang SS begini, yang begini. Ini penting, makanya kita butuh banyak. Tapi event ini disuruhnya kita ngabiskan sekitar 25 plate setiap event, dan itu yang kadang buat kita dilema jadi rugi. Dan event ini 1 bulan 4 kali. Kalau dihitung-hitung, kalau memang dia memerintahkan untuk 10 kali, untuk 20 kali sintetis, artinya kita butuhkan sekitar kurang lebihnya 30 plate. Dan kalau 4 kali kurang lebih 120 plate. Sayang plate-nya kalau gue bilang. Makanya gue bilang ini termasuk sedikit rugi. Dan gold juga kita mengeluarkan gold, mengeluarkan heraldi gitu. Makanya biasanya gue ikutin event itu nggak terlalu barbar gitu, atau ya udah gue tahan aja, gue ikutin aja alurnya gitu. Kalau memang nyampe, kalau enggak. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 8. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 8. Pelajari mekanisme boss, atau biasanya anak-anak di dalam game itu bilangnya mecha G4, mecha G3, mecha G2, seperti itu. Oke, kita akan jelasin masuk dari pelajari mekanisme boss. Mekanik boss itu kita harus pelajari. Jadi gini, kita jangan hanya mengandalkan damage atau attack power kita yang besar. Menghafal pola serangan musuh atau menghafal pola serangan bos juga perlu, agar membuat kita mudah untuk menyelesaikan dungeon tersebut gitu. Dan nanti gua akan buatin mekanisme boss di video-video selanjutnya. Kita langsung masuk pembahasan nomor 9. Lanjut ke pembahasan nomor 9, yaitu memaksimalkan statis karakter. Oke, perhatikan atribut yang cocok untuk kelas yang dimainkan. Di sini saya memainkan kelas Saint. Ya, Saint. Jadi yang saya butuhkan adalah INT dan Magic Attack. Nah, jadi jangan saya memilih hanya angka battle powernya tinggi. Jadi misalnya gini, saya kan base utamanya kan INT Magic Attack. Terus contoh hal nih yang saya lagi pasang nih, terus saya pasang STR. Nah, itu salah sebenarnya. Memang benar secara battle power saya naik, misalnya 70k red battle point saya 70k, tapi ada yang dirugikan, yaitu INT dan Magic Attack saya. Untuk video pembahasan yang lebih detail nanti saya akan buatkan di video-video selanjutnya ya. Kita akan masuk ke pembahasan nomor
10. Masuk pembahasan ke nomor 10, pembahasan terakhir yang menurut saya sedikit penting sebagai penunjang pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 9. Pembahasan nomor 10 adalah menikmati proses bermain. Oke, kok menikmati proses bermain? Ya, jadi gini. Teman-teman jangan terlalu buru-buru mengejar player lama atau player expander. Ya, fokus aja kawan-kawan meningkatkan karakter sedikit demi sedikit, belajar mekanik game atau mekanisme boss, dan bermain bersama teman atau guild agar permainan tetap menyenangkan. Ya kawan-kawannya, artinya gini, ketika kawan-kawan ngelihat battle power yang gede 100k, terus battle power kawan masih 17k, ya kawan jangan buru-buru ngejar dia, tapi tingkatkanlah karakternya secara berkala, pelan-pelan, upgrade-nya pelan-pelan gitu kawan-kawan. Terus bermainlah dengan happy tanpa ada drama. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan buat video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat dan lebih asik seru tentunya. Oke, kalau gitu Babe Gaming Official undur diri dulu. Wassalam, selamat bermain. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Babeh Gaming Official. Dukungan kalian semangat saya untuk membuat konten terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bermain, dan semoga dapat loot terbaik. Dadah.